pertama-tama thank you banget ya bro ya untuk waktunya diluangkan Thank you sama juga. sekuritas. Nggak kerasa ya bro, udah mau di akhir tahun Udah nih di kita penghujung. ya. Iya. Bener. Ya, jadi untuk malam hari ini kita akan topiknya sudah dipilih itu membahas mengenai saham-saham potensi rally di akhir 2003 begitu kan, atau mungkin juga saham-saham yang berpotensi menarik di awal tahun 2024 juga akan menarik banget sih, karena memang kita udah Ya. dibilang di akhir 2023, memang kita udah di bulan ini juga begitu kan, dan Betul, sometimes betul. saham-saham untuk rally itu mungkin timelinenya nggak bisa hanya dalam waktu sebulan, mungkin butuh 1 kuartal juga begitu kali ya bro ya. Nah tapi tentunya akan banyak banget nih pertanyaan dari teman-teman cuan troopers. Tadi di awal gue juga sempat nanyain cuan troopers gitu kan, apakah saham-saham Bapak Pak PP ini tetap menjadi pilihan gitu kan. Nah, secara teknikal gimana dan sebagainya. Nah, tentunya akan seru banget malam hari ini. Tapi seperti biasa bro, gue akan mengawali pertanyaannya dengan market update nih. Jadi, what do you think about market kita hari ini, atau mungkin 5 hari ke belakang lah. Boleh di-share nih sama teman-teman cuan troopers. Kalau kalau kita lihat market tuh mungkin seminggu terakhir, 5 hari terakhir itu, gue liatnya sekarang tuh udah jauh ini ya, karena udah musim akhir tahun ya. Jadi lumayan beberapa teman-teman beberapa marketnya juga udah kesannya udah mulai libur, udah mulai marketnya udah nggak terlalu, walaupun kita lihat udah mulai sepi lah istilahnya. Jam artian misalkan tadinya mungkin ramenya rata, walaupun perdagangan kecil tapi kelihatan. Tapi yang ini tuh udah mulai kayak cuman sometimes buat ijoin market itu cukup dengan grupnya Barito, Pak PP. Begitu brandnya naik, BRPT-nya naik, TPIA-nya naik, itu otomatis ISG-nya udah langsung hijau gitu. Jadi gue liatnya memang secara target, kalau mungkin dulu ada beberapa research baik itu beberapa sekuritas maupun beberapa fund bilang ya ISG bakal tutup akhir tahun tuh bisa tutup di sekitar 71, 72. Dan ini udah tercapai sebenarnya bro. Tapi yang membedakan 72-nya yang kita harapkan sama yang kenyataannya adalah saat ini tuh 72-nya tuh ditarik sama mostly ya brand aman, kemudian mungkin ada andil dari Bayen juga, andil dari TPIA, BRPT gitu, termasuk ada Goto gitu. Nah, itu benar tuh indeks harga saham geothermal. Nah, jadi yang kita dapetin itu justru bukan, kenyataannya bukan yang narik itu bukan kayak BCA, BRI, BMRI, Telkom, Astra gitu yang benar-benar yang biasanya yang ngejaga IISG, yang inilah yang bareng-bareng sama IISG naik ke atas gitu. Nah, bahkan ini jadi balik lagi, kalau nggak salah terakhir kita live itu kan gue sempet ngomong ini kayaknya udah mulai fase transformasi. Jadi kayak IISG itu udah mulai nggak bergantung sama banking. Kalau dulu kan chart BCA sama ISG itu hampir sama lah, itu pergerakannya. Chartnya BRI juga termasuk. Tapi sekarang itu udah mulai berubah, udah mulai bergeser, udah lebih merata, walaupun sebenarnya secara pembobotan juga kurang sehat gitu. Nah, jadi secara target mungkin ISG nyampe, mungkin kalau nggak salah Sekuritas juga pernah ngasih target ISG sekitar 7.200 apa 7.300 juga, kalau nggak salah ya. Jadi secara target sih sampai, cuman memang ada perubahan signifikan di marketnya gitu. Dan gue lihat sisa-sisa di Desember ini tuh udah kurang, kalau kita mau nyari yang menarik sih sebenarnya udah mulai terbatas. Karena ya pasti yang masih terbatas market, yang masih menarik itu mungkin dari grupnya Pak PP, ya benar kata lu bro tadi, sama mungkin tech company ini masih cukup menarik ya, terutama mungkin Goto gitu juga masih cukup menarik. ISG so far kalau gue lihat secara teknikalnya, secara garis besarnya masih uptrend selagi dia masih di atas 7.000, jadi masih cukup oke. Ditambah
mungkin ini udah mulai persiapan untuk 2024, bro. Kita lihat terakhir kalau misalnya kita update makronya kan the Fed Jerome Powell itu udah mulai mengeluarkan dovish yang lumayan confidence lah, dalam artian dia udah mulai merasakan bahwa inflasi saat ini tuh udah mulai oke, walaupun belum capai target 2%, kemudian dengan harusnya ini udah suku bunga ini udah cukup kenaikannya. Dan dia membuka peluang bahwasannya tahun depan itu akan ada pemotongan suku bunga. Which mean kalau kita lihat dari yang namanya Fed Watch Tool, ya, Fed Watch Tool itu mengindikasi bahwa sekitar Maret itu akan terjadi pemotongan suku bunga sebesar 25 basis point gitu. Jadi itu yang bikin akhirnya nanti marketnya makin menarik gitu. Udah mulai bergairah lah. Ya mungkin kalian ngerasain sekarang itu marketnya cenderung lesu, cenderung nggak terlalu bergairah gitu ya. Dan ini tuh udah 2024 pasti akan mulai bergairah, apalagi dengan putusan pemotongan suku bunga. Karena begitu The Fed potong suku bunga, otomatis kita BI juga ikutan. Ya mungkin kita nggak ikutan gitu. Karena begitu BI ikut potong suku bunga, semoga ini karena kita di tahun politik, jadi semoga nggak ada masalah yang gimana-gimana. Biar marketnya juga enak gitu. Karena makin gede ketidakpastian di satu negara, ya, atau mungkin di ekonominya, di perekonomiannya, itu makin membuat market pasar modalnya itu orang akan cenderung takut lah istilahnya kayak gitu. Jadi overall sih gue lihatnya begitu sih, bro. Oke, thank you Bro Hadi ya untuk penjelasannya. Jadi cukup pack juga nih ya yang lu mention gitu ya. Jadi yang gua tangkap salah satunya adalah di mana kita hit nih angka 7.100, 7.200 gitu ya. Cuma caranya tidak sesuai ekspektasi aja ya. Bukan ekspektasi, tidak sesuatu yang kita sangka aja, kita kira lah ya. Karena sahamnya Pak PP ini kan menarik banget gitu ya, istilahnya kemarin sempat gue lihat ada meme-nya di sosial media tuh kayak kayak ininya yang jagoannya retail lah ya gitu. Jagoannya retail, iya. Gitu ya. Kan. Ya, benar. Kalau istilahnya kalau biasanya tiap tahun itu ada di akhir tahun tuh ada istilah ini, jadi topi Santa ini dikasih ke siapa nih tahun ini? Nah, topi Santa itu dikasih ke Pak PP tahun ini. Karena apa, bro? Maksudnya gini, lu dikasih enak ya, buat baik itu BRPT, TPIA, brand gitu ya. Kalau kita bisa manfaatin momentum itu, ya kita pasti profit ya. Maksudnya dia mau dikatakan saham-saham miliar juga enggak gitu. Gua yang seorang swing juga bisa menikmati gitu loh. Jadi harusnya disyukuri gitu. Soalnya bayangin aja kalau tahun ini nggak ada Barito Group yang main, mungkin kita udah sepi, udah nggak ada mainan. Ya pasti. Ya, kita kan? udah di 6.000 berapa pasti ya. Iya sih, benar banget. Oke. Ya, dan gue juga suka ya lo mention mengenai tentang IHSG itu udah mulai ada sedikit transformasi tadi ya lo bilang juga ya. Jadi memang dulu menjagokannya banyaknya bank gitu ya, walaupun mungkin secara kinerja juga sebenarnya bank bagus. Gitu kan, bukannya berarti mereka kinerjanya berkurang, cuma mungkin ada pilihan-pilihan saham lagi yang juga kayaknya siap mengimbangi jagoan-jagoan lama ini juga begitu kan. Walaupun sebenarnya kalau misalnya mau dibilang banyak atau enggak, ya enggak juga sih, cuma istilahnya kayaknya sekarang enggak melulu banking. Kemarin BCA sempat kalah sebentar ya bro kan ya. Iya. Sempat kalah kayaknya 2-3 hari, habis itu dibalikin lagi. Iya. Nah, sebenarnya itu yang yang bikin brand itu bisa sampai top 2 itu karena sebenarnya aturan free float ya kita. Kalau kita masih pakai aturan zaman dulu sebelum hitungan free float kan berarti hitungan market cap itu dihitung dari saham-saham yang beredar, yang bukan script gitu. Yang scriptless lah. Scriptless itu saham-saham scriptless itu yang dihitung gitu. Sedangkan kalau aturan lama itu semuanya total dihitung. That's why kalau dulu itu
kalau menurut gue tuh dulu itu seharusnya jauh lebih bagus. Walaupun sebenarnya aturan free float itu bursa mungkin ngikut bursa global ya aturan itu. Cuman gue pribadi tuh berpendapat bahwasannya kita ISG ini masih kecil. Kita kan masih kecil kan. Bahkan kalau nggak salah market cap-nya IHSG itu saat ini kita ada di 11.000 ya, 11.000 T atau 11 juta T gitu. Jadi itu enggak mewakili, itu agak susah kalau diterapin namanya aturan free float. Begitu aturan free float diterapin. Nah, ini next tahun depan misalkan ada yang sesuatu yang seperti brand lagi, nah itu bisa aja kejadian seperti kayak gini. Jadi brand saham yang baru IPO tiba-tiba bisa nongol di top 10 market cap, bisa naik, bisa nyalip BCA gitu-gitu ya. Karena apa? Karena balik lagi karena aturan free float-nya gitu. Jadi kalau misalkan ternyata aturan free float-nya nggak ada nih, aturan free float itu cocok kalau marketnya udah besar bro, kayak Amerika, kayak China gitu yang udah besar. Nah itu bisa, itu kepake, itu hitungannya menurut gue baru benar. Tapi kalau free float-nya di saham dengan market cap indeks yang masih kecil itu, ya sekarang contohnya kejadiannya kayak gitu. Itu yang menjadi masalah. Cuma ya kita enjoy aja lah. Ya. Jadi kita memang menikmati aja. Akan selalu ada opportunity lah ya, kesempatan juga. Iya, betul. Betul. Tapi tentunya tetap juga berhati-hati kali ya bro ya. Jadi memang betul. Tetap momen-momen FOMO ini gitu kan. Iya, soalnya biasanya gue lihat sih kalau misalnya udah terlalu ramai di sosial media itu chances untuk profitnya itu udah lebih mengecil aja sih gitu kan. Jadi betul. Ini juga jadi buat teman-teman untuk bisa menganalisa lah ya lebih dalam lagi begitu kan. Makanya juga mungkin nanti ada teman-teman yang mau nanya gitu ya bro ya, saham-sahamnya gimana nih secara teknikal gitu kan. Apakah masih berpotensi begitu kan untuk menghasilkan atau mendapatkan profit dalam waktu yang dekat atau tidak, itu kan mungkin bisa nanti dibantu ya. Jadi inilah salah satu cara kita menganalisa ya teman-teman cuan troopers ya, bahwa bagaimana kita dapat menghasilkan profit lah ya dari pasar modal. Oke, sebenarnya banget ya bro. Mungkin gue tambah dikit ya bro sebelum kita ganti ke topik lain. Menurut gue tuh ya FOMO yang penting jangan. Yang penting kalian bisa manfaatin momentumnya, dan momentumnya itu dimanfaatin dari mana? Ya dari technical. That's why at least kalau kalian mau trading kalian harus kuat, kalian harus belajar technical lah. Jadi kalian tahu, kalian bisa menghitung resikonya. Walaupun kalian nggak ngerti story-nya, nggak ngerti fundamentalnya, tapi dengan ada technical kalian tahu batas-batas mana gue harus keluar. Nah, that's why itu kalian mesti pelajarin. Karena itu jalan yang paling gampang, bro. Itu aja sih. Ya, betul. Betul. Dan ini ya hot juga. Jadi hot itu adalah komunitas ya bro ya. Mungkin ada teman-teman troopers juga yang baru join gitu kan. Baru kenal nih sama lu atau baru lihat gitu kan. Dan tadi lu mention about belajar teknikal dan sebagainya gitu kan. Dan gue tahu nih lo ada komunitas. Dan teman-teman cuan troopers gue kasih bocoran nih ya. Stock Wars kemarin itu salah satunya disponsori sama Bro Handi Erawan nih ya. Jadi thank you banget nih sama Bro Handi. Hot Trader Community sih. Iya, Hot Trader Community ya. Jadi boleh dijelasin sedikit ya Bro tentang community lo nih, sama mungkin kalau ada teman-teman yang mau join dan sebagainya. Oke, jadi House of Trader Community itu kita adalah satu komunitas trading. Kita sering tiap hari. Jadi aktivitas trading kita itu di Discord by voice ya, by voice chat gitu-gitu. Bukan voice chat, pakai live voice lah. Kita suara kayak lagi live kita, cuman nggak pakai video gitu. Jadi kita tiap hari dari jam 8 ya 8.30 itu 8.40 itu biasa kita update market. Jadi kita update market, apa yang menarik, kondisi makronya seperti apa, kemudian kita live trading bareng, kita ngobrol lah, bercanda lah, segala macam trading bareng. Kemudian
sampai sore, sampai sesi 2 selesai.